terkait ilham dan wahyu masih bab pertama, episode kedua ya. Kita sandarkan semuanya ke dalil yang benar. Kedudukan ilham dalam ajaran Islam. Ilham disebut juga intuisi dan inspirasi, tadi udah disebut. Intuisi dan inspirasi itu bahasa mudanya bisikan hati. Apa? Bisikan hati. Berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Jadi ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai wangsit. Tahu wangsit? Orang Jawa. Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Orang Minang. Nunggu bisikan dari Gunung Singgalang. Kira-kira itu wangsit. Padahal tetap aja dari Allah. Ya. Sehingga tidak jarang orang mengeluarkan biaya yang nggak sedikit untuk melakukan ritual, aktivitas, ya, guna mendapatkannya. Ini bodoh ini. Supaya dapat wangsit dia mengeluarkan biaya banyak. Jadi bagaimana kedudukan ilham dalam Islam? Itu yang paling penting. Bisakah dijadikan hujah atau dalil dalam beramal? Jawab. Bagaimana membedakan dengan yang lainnya? Antum kan sudah bisa menjawabnya tadi. Tapi ini jelasnya secara Islam benar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ilham bagi para nabi dan rasul namanya wahyu. Boleh menjadi hujah, hukum. Dasarnya mana? Ilham boleh menjadi hukum dan wahyu. Kalau itu jadi wahyu. Ilham, namanya ilham. Allah berfirman di Quran surat Asy-Syura 42 ayat 51. Itu dasar. Ilham menjadi hujah. Dibaca ikut. Suratnya 42 diawali wa makana li basyarin dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Itu dasar daripada ilham dan wahyu. Sekarang kita jadi mujahid ya. Jadi mujahid dulu. Kita tafsirkan ini. Dalam menafsirkan ayat tadi,
Mudah-mudahan Allah meridhoi ya, kita coba. Membisikkan di hatinya berupa ilham dari Allah. Sebagaimana diilhamkan kepada Ibu Musa, iya kan? Bukan Nabi kan? Kemudian kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ke Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, ke Ibu Musa juga dikasih ilham, tapi itu ilham. Kepada Nabi Ibrahim itu wahyu. Kalau wahyu disuruh apa? Menyembelih putranya. Kalau ilhamnya disamakan kepada Ibu Musa, suruh menyembelih Musa, mungkin nggak akan dilakukan. Itu bijaksana Allah. Tingkat ketauhidan berbeda. Paham ya? Nah, pastilah. Kita nukil dari Imam Nawawi cara dia mentafsirkan ayat tadi. Imam Nawawi berkata, yang dimaksud dengan wahyu pada ayat tadi, begitu juga menurut jumhur ulama, adalah ilham dan mimpi ketika tidur. Terkait kaji kemarin, datangnya dari Allah. Mimpi dan tidur, dapat mimpi, itu yang disebut wahyu, tapi kepada Nabi. Duduk nggak? Kalau kepada kita, ilham. Jadi, kenapa antum nggak jelaskan kemarin? Karena ilham itu perlu dijabarkan. Kalau antum mimpi dari Allah, caranya mimpi dari Allah apa ikhtiarnya? Mengikuti contoh Rasulullah waktu tidur. Ya, kalau dapat mimpi itu namanya ilham. Sampai ya. Tapi jangan diamalin dulu. Terutama yang nggak ikhlas. Kalau antum hari ini pengen dapat kerja, kamu tidur aja tuh nunggu ilham. Nggak begitu. Jadi ini harus paham dulu konteksnya. Ya. Sebagaimana wahyu, ilham diterima oleh Rasulullah SAW. Dengan perantaraan malaikat kan. Ya. Nah kalau antum dapat mimpi ilham perantaraannya setan, makhluk jin, gimana? Allah juga berkehendak, disuruh tuh. Jadinya apa? Pasti kejoliman. Oh. Kalau melalui malaikat mendapatkan sesuatu di hatinya tanpa mendengar suara malaikat. Ya. Ini ada sandaran hadisnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda. Ya, ini dia hadisnya. Inna ruhal qudsi nafata firawain inna nafashanan lan tamuta hatta tastawfi rizqoha fattaqullah wa azmilu fil talabi. Artinya sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril membisikkan di hatiku bahwasannya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Itu ilham, tapi jadi wahyu kepada Nabi. Nah ini juga secara umum bisa, secara manusia awam. Jadi bisa juga ilham diterima langsung oleh Rasulullah SAW dari Allah. Bisa. Karena Allah mempunyai kehendak. Ketika beliau dalam keadaan tidur, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis ini sahih ya. Perhatikan nih, ini jarang dibahas. Istokatul data lailatin fasalitu mastotatu summa na'astu wasa'artu bil taqli
Faidar Rabbi fi ahsani suratin qala ya Muhammad at-tadri fim tajadulul malaikata. Saya bangun pada suatu malam dan sholat semampu saya. Kemudian saya mengantuk dan merasa berat. Tiba-tiba Robku dalam bentuk sebaik-baiknya berfirman, wahai Muhammad, tahukah kamu tentang apa para malaikat itu berdebat? Jadi kita tafsir melalui hadis, tapi hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW menerima ilham dalam tidurnya tanpa perantara malaikat. Karena itu bukan termasuk wahyu dari balik tabir yang hanya terjadi ketika terjaga. Seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa atau dengan Rasulullah SAW pada malam Mi'raj langsung. Itu hanya kepada Nabi dan Rasul. Dan yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam tidur tersebut bukanlah malaikat. Karena beliau sendiri mengatakan melihat Robnya. Sehingga tidak mungkin dianggap wahyu dalam mimpi lewat malaikat. Dengan demikian maka jelaslah yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ilham secara langsung. Tidak melalui perantara. Karena itu wahunaka farkun bainal wahya ala sakli kalamin walu wahyu ala sakli wahin wa yajibu an yakunal wahyu ala sakli kalamin bisautin yumkinu sama'uhu imamu basyaratan minallah subhanahu wa ta'ala au min kilali malakin au mitraninin jarasi aladi yumkinu an yasma'ahul asdiko ahyanan al-wahyu ala sakli kalamin yumkinu an yahdutta idanan indal yaqodati. Artinya ada perbedaan antara wahyu yang berupa kalam atau pembicaraan dengan wahyu yang berupa ilham. Ada perbedaan. Wahyu berupa kalam harus dengan suara yang bisa didengar baik secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat atau seperti gemerencingnya lonceng terkadang bisa terdengar oleh para sahabat. Wahyu berupa kalam beda lagi, bisa terjadi ketika terjaga, tidak tidur. Karena seorang yang tidur tidak bisa mendengar, memahami suara. Ini saya hadisnya. Adapun wahyu berupa ilham hanya berupa perasaan dalam hati Rasulullah SAW yang tidak diisyaratkan harus ada suara yang didengar. Ini bisa terjadi pada saat terjaga atau ketika tertidur. Karena seseorang bisa saja memahami apa yang pernah terjadi dalam mimpinya ketika tidur. Itulah sebabnya mimpi seorang nabi juga termasuk wahyu yang harus diterima, diamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika bermimpi disuruh menyembelih putranya. Dasarnya Allah berfirman di Quran surat Asy-Syafaat surat 37, 102, 103, 104, 106 dibaca. Itu sebagai penutup kaji. Falamma balagha
Halo. Antum sudah berusaha. Buntu. Kuncinya apa menurut Quran tadi? Berserah diri. Semua tahu tawakal. Tahu ya? Tawakal gampang nggak? Tawakal mainan ruhani. Tahu? Tawakal saya nggak bisa gitu. Tawakal tuh nggak ngomong, sama dengan ikhlas. Tawakal kamu diterima atau nggak terima? Enggak dong, mesti keterima, itu nggak tawakal. Oh itu kerja itu. Jadi tawakal jangan gampang. Pasrah diri. Maka ilham masuk. Mesti gimananya. Pas Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pasrah, maka diganti dengan kibas. Sampai udah nggak perlu dikaji karena nggak ada bahasa lagi. Ikhlas tawakal itu bahasanya aneh. Ya. Ibnu Hasim sampai membuat kitab As-Sunnah, silakan lihat bukunya kalau ingin bereferensi, bab 1 halaman 202 karangan Ibnu Abi Asbin menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa ahlamul anbiya'i tatadamul wahya, mimpi para nabi adalah wahyu. Begitu juga Ubaid bin Umar berkata, kemudian membaca, menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya inni ya ra'aitu fil manami ani ad-dahara. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar juga berkata, mahwarul hujjati fi hadihil ayati huwa ana ahlamal anbiya hiya wahlun li annahu idalam yakun wahyan fala yajuju wala yajud lan nabi Ibrahim an yadbahabnahu. Fokus pengambilan dalil dari ayat tersebut bahwa mimpi para nabi termasuk wahyu. Karena kalau itu bukan wahyu, maka tidak boleh dan tidak mungkin Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Ini ada di Fathul Bari bab 1 halaman 239. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud menambahkan bahwa yang pertama diterima oleh Rasulullah SAW sebelum wahyu adalah mimpi ketika tertidur sebagai persiapan dari hatinya untuk bisa menerima wahyu yang akan diturunkan kepadanya ketika dalam keadaan sadar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau berkata, in awwalama bada al wahyu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruya solihatu fil naumi walayah lumu ila ida za'amitla daw'il fazri. Artinya yang pertama kali menjadi permulaan wahyu kepada Rasulullah adalah mimpi yang baik ketika tidur. Beliau tidak bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau antum mimpi baik itu biasanya benar. Nah, dengan demikian maka dapat kita sepakati bahwa mimpi para nabi adalah wahyu dan ilham yang bisa terjadi ketika tidur juga termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain nabi bisa juga mendapatkan ilham baik ketika sadar ataupun lewat mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita sambung kepada amalan mempertajam ilham. Banyak maaf apabila itu budaya, ini penting untuk kita renungkan, baca ulang karena ada amalan. Mesti gimana terkait kaji perkara kemarin. Nah, wahlam, mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.